Salam sidang jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Karena COVID-19 di Kota Pontianak masih meningkat terus, maka pemerintah masih melakukan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sampai tanggal 25 bulan Juli tahun 2021. Oleh sebab itu saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing melalui media daring. Kita dapat beribadah pada minggu ini. Sidang jemaat, pada minggu ini pembacaan terambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Bapak Ibu sidang jemaat, saudara-saudari di rumah boleh membaca kitab ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini kami bersyukur Engkau telah menyertai sepanjang kehidupan kami. Teristimewa di pagi ini kami dapat beribadah walaupun memakai media daring. Tetapi kami yakin dan percaya apa yang kami lakukan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus bekerja di hati kami masing-masing sehingga dimampukan bukan saja memahami firman-Mu ini, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ini doa kami yang kami pohonkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sidang jemaat, dari pembacaan Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22 akan ditarik sebuah judul, dipersatukan di dalam Kristus. Dipersatukan di dalam Kristus. Sidang jemaat, sebagai suatu bangsa, tentu kita ingin hidup bersatu. Apalagi bangsa kita, bangsa Indonesia, terdiri dari berbagai macam perbedaan. Kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, dan lain sebagainya. Ada sebuah pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bahasa ini ingin mengatakan, kalau kita bersatu dalam segala perbedaan, tentu hal-hal yang berat dapat kita atasi bersama. Apalagi dalam pandemi COVID-19, rasa persatuan ini harus kita jaga. Sehingga kita dapat membantu satu dengan yang lain tanpa melihat segala perbedaan. Entah itu status sosial, entah itu agama, entah itu suku, apapun dia, kita harus mencintainya sebab mereka adalah sesama kita. Tetapi dalam kenyataan untuk bersatu itu tidak mudah. Ada beberapa golongan merasa
bahwa dia paling benar, dia paling hebat, dia paling di atas segala-galanya, sehingga memandang yang lain itu lebih rendah. Dan ini merupakan suatu sikap yang sombong. Dalam nas yang kita baca, Rasul Paulus juga berhadapan dengan suatu bangsa yang merasa benar, merasa hebat. Apakah bangsa itu? Dia adalah bangsa Yahudi. Dalam konteks yang kita baca, bangsa Yahudi merasa bangsa yang paling benar. Ia mengatakan bahwa bangsa Yahudi itu adalah bangsa pilihan. Ia adalah bangsa yang mendapatkan janji keselamatan dari Tuhan. Sehingga bangsa Yahudi menganggap bahwa bangsa lain itu rendah ketika menghadapi bangsa non-Yahudi. Bangsa Yahudi mengatakan bahwa bangsa itu adalah bangsa kafir, bangsa yang tidak diselamatkan, bangsa yang mempunyai status rohani yang rendah, bangsa yang selalu direndahkan oleh bangsa Yahudi. Sehingga ketika berhadapan dengan bangsa non-Yahudi, orang-orang Yahudi itu meremehkan, membenci, bahkan tidak menghargai bahwa mereka adalah sesama manusia yang juga berhak mendapatkan keselamatan. Dan ini terjadi di Efesus. Orang-orang non-Yahudi selalu dilecehkan, selalu dihina, tidak dihargai. Bahkan bangsa ini adalah bangsa yang dibenci oleh bangsa Yahudi, sehingga harus dijauhi dan tidak pantas untuk mendapatkan keselamatan. Dalam konteks seperti ini, Rasul Paulus memberikan suatu nasihat kepada bangsa non-Yahudi bahwa sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan. Allah tidak melihat suatu bangsa. Semua manusia itu sama di hadapan Tuhan, sehingga berhak untuk mendapatkan keselamatan. Rasul Paulus yang terkenal dengan rasul bagi bangsa non-Yahudi ingin menguatkan iman orang-orang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus. Padahal kita tahu siapa Rasul Paulus. Dahulu dia bernama Saulus. Lalu dia bertobat mengikuti Tuhan Yesus dan dapat menjadi rasul yang besar yang memberitakan Injil kepada segala bangsa. Ia adalah orang Yahudi. Ia keturunan suku Benyamin. Bahkan ia tahu tentang Taurat karena dia belajar dari seorang guru Yahudi yang besar yang bernama Gamaliel, sehingga dia memahami hukum Taurat sekecil-kecilnya, sedetil-detilnya. Oleh sebab itu ia ingin mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus itu akan diselamatkan. Mengapa demikian? Sebab Yesus yang diutus oleh Allah ke dunia ini mempersatukan semua bangsa, supaya di dalam Yesus Kristus semua manusia diselamatkan. Dalam nas yang kita baca, Rasul Paulus mengatakan Yesus itu adalah pendamai,
Artinya ia mendamaikan bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi. Oleh sebab itu, antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi itu sama-sama mendapatkan keselamatan. Oleh sebab itu, Yesus datang ke dunia ini mati di kayu salib di Bukit Golgota untuk mendamaikan umat manusia. Manusia yang berdosa. Oleh karena darah Yesus Kristus ditebus dan diselamatkan. Artinya Rasul Paulus ingin mengatakan, siapa saja yang percaya kepada Yesus, Allah tidak melihat bangsa. Yang dulu jauh di dalam Yesus Kristus menjadi dekat. Yang dulu tidak diselamatkan di dalam Yesus Kristus akan diselamatkan. Kemudian Yesus dalam nas yang kita baca, Rasul Paulus mengatakan Yesus juga menghapus hukum-hukum Taurat. Bukan berarti Yesus menganggap hukum Taurat itu tidak baik. Tetapi ketika hukum Taurat ini menjadi suatu yang rumit, karena ditambah-tambah oleh ahli-ahli Taurat, sehingga menjadi beban bagi umat manusia dan menekan kehidupan manusia untuk datang kepada Tuhan. Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat ditiadakan dan hukum yang baru itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Maka Yesus berkata, jika percaya kepada Yesus Kristus, maka manusia itu akan mendapatkan keselamatan. Sebagai syaratnya, manusia itu harus menjadi manusia yang baru. Manusia itu tidak lagi hidup dalam hukum Yahudi. Manusia itu tidak lagi hidup dalam hukum bangsa lain, hukum bangsa Yunani, hukum bangsa Romawi. Tetapi hidup di dalam nilai-nilai, ajaran, aturan yang berasal daripada Yesus. Maka kita yang percaya kepada Yesus itu adalah orang-orang yang baru. Siapa saja yang percaya kepada Yesus, ia dipersatukan di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita memperoleh keselamatan. Jadi setiap orang yang dipersatukan di dalam Kristus, ia adalah manusia baru. Manusia yang hidup di dalam terang cinta kasih Yesus. Manusia yang hidup melalui pola hidup Yesus, pola pikir Yesus, pola laku Yesus, sehingga fokus kehidupan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Itulah manusia yang baru, manusia yang dipersatukan oleh cinta kasih Yesus. Sedang jemaat di masa COVID-19 ini, sebagai manusia yang baru, kita harus berpikir untuk dapat mencintai sesama manusia dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Maka kita dapat berbuat kasih terhadap sesama kita tanpa melihat status, tanpa melihat golongan, tanpa melihat suku, tanpa melihat agama. Siapapun dia harus kita selamatkan. Di masa COVID-19 ini ada kesempatan kita untuk memberikan yang terbaik bagi dunia ini, secara khusus di kota Pontianak. Bapak Ibu sidang jemaat, kita tahu saat ini jemaat di GPKB Elim ada beberapa yang terdampar COVID-19. Melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan. Tetaplah semangat
percaya kepada Yesus. Lakukan yang terbaik di dalam dunia ini. Sehingga imun kita menjadi kuat. Iman kita semakin mendalam. Sehingga di masa COVID-19 ini kita dapat melakukan yang terbaik dan kita dapat diselamatkan. Dan kita juga masih diingatkan untuk memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Kita juga harus menjaga jarak. Ibadah seperti ini dalam rangka kita untuk menjaga jarak. Lakukan itu sehingga kita dapat mengurangi kerumunan dan mengurangi mobilitas dalam kegiatan kita sehari-hari. Dengan apa yang kita lakukan, kita dapat mengatasi COVID-19 dan kita percaya bersama Yesus Kristus kita dapat melakukan itu. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.